Jadi gue dulu mas kalau ngeband SMA gitu atau SMP, fill innya kayak Roman Ungu dong. Oh ya oke, total duduk. Manggung sama Ungu tuh satu panggung sama Soneta. Oh iya. Kan anak Ungu itu kan tahu gue tuh fans banget sama Oh iya. sama Oma kan, Roma Irama. Hai guys, gua Ayo Iqbal. Selamat datang di Drum and Drum. Di sebelah gua sudah ada drummer yang mungkin kalian sering lihat di layar kaca Anda. Layar kaca komputer, layar kaca handphone, atau layar kaca TV, atau kaca jendela. Maksudnya jendela ngeliat turunnya TV. dilapis ya. Lapis ya. Hari ini kita bakal kupas habis drummer yang ada di sebelah gue ini. Legendaris nih. Karena karya-karyanya menghiasi masa-masa remaja gue. Yeah. Tua ini dia. Masa tua banget sih gue. Enggak mas. Legend itu berarti disegani. Jangan sebut legend. belum. Masih jauh gue, masih jauh ya? Gue kalau legend udah dong, berarti gue udah nggak bisa main lagi gitu kan. Berarti dia berjiwa muda. Ya, harus dong. Ini dia Mas Roman Ungu. Tos dulu dong mas. Sup. Apa kabar lu mas? Alhamdulillah. Gila. Seperti yang kau lihat ini. Ya begini-gini aja udah. Mas Roman akhirnya bisa main ke sini. Kita awalnya dari fallback Instagram ya. Iya, gitu dia. Dari DM-an situ ya. Dari fallback Instagram ngobrol. Gue kira dulu Mas Roman orangnya sombong, rockstar kan? Terus pendiam gitu. Wah, gue kira nih gue bakal tapi gue udah lama mas fallback lu. Ada hampir setahun kali ya. Masa sih? Iya, beneran. Ini soalnya kan banyak begitu kan di itu DM. Jadi ada yang nggak kelihatan. Jadi yang nggak kelihatan itu gue nggak tahu ada ininya di mana ngumpetnya. Padahal belum lama ini gue tahu nggak taunya yang ngumpet ini ada di sini gue bilang. Terus gue lihat, wih sebelum lo begitu aja, gue sering perhatiin dulu gitu. Kan. Di YouTube terus di mana gitu kan. Itu pokoknya merhatiin lo main lah gitu. Yang maksudnya ya drama-drama milenial yang zaman sekarang nih udah. Terima kasih lo mas. Gue sangat sadis semua deh. Ampun, gue sangat terharu nih mas ditonton sama Mas Roman. Gimana mas, Ungu masih jalan? Alhamdulillah masih ya. Tapi kalau gue lihat Instagramnya Mas Roman tuh kadang masih sering ngumpul ya. Iya. Masih nongkrong. Masih lah kita kalau yang ngumpulnya kalau ada manggung, paling kalau manggung itu ya biasanya paling sebulan 2 kali, 3 kali ya ngumpul kita itu di situ gitu. Itu sebulan 2 kali memang karena permintaan sudah berumur sekarang atau permintaan karena ada salah seorang pejabat gitu. Jadi kita menyesuaikan pejabat gitu kan. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan dia. Tapi masih bisa manggung ya? Bisa lah. Kalau weekend kan pejabat kan santai. Ada libur gitu. Okay. Tapi kadang-kadang juga weekend juga ada gitu kan. Nggak harus weekend juga sih sebenarnya. Kadang-kadang dia yang lagi dia misalnya nggak ada kerjaan tapi bisa ngambil job di Ungu, ya udah, dia bisa gitu. Wah, selama tidak mengganggu perjanjian dan emang kata dia sih emang nggak ada undang-undangnya gitu. Yang penting selama tidak nggak apa-apa ya. Iya, maksudnya tidak mengganggu pekerjaan di sana gitu. Tidak apa-apa, manggung bebas. Iya lah. Kalau nggak manggung kacau nih. Keren, tapi gue salut banget mas sama Ungu ya mas ya. Maksudnya lu dengan kondisi seperti ini ada personil lu menjadi punya pekerjaan lain yang itu penting juga posisinya, tapi sama bandnya masih terus bertahan mas, tetap solid, tetap jalan lah sampai hari ini ya. Iya. Kuncinya apa mas? Ya kuncinya sebenarnya karena kita sendiri juga mungkin di samping udah agak umur, udah makin dewasa gitu, jadi ya buat apa sekarang kalau ada seperti itu terus kita bubar atau ganti vokalis, itu bukan menyelesaikan masalah gitu kan. Apalagi di Ungu ini, nama Ungu ini udah dilegalkan dan udah didaftarkan ke hak cipta itu punya berlima. Jadi kalau nggak ada satu
entah itu gue, entah itu gitaris atau basis, misalnya nggak ada, itu bukan ungu gitu. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Kalau mau bikin project luar itu silakan, tapi di luar nama itu. Misalnya ya kalau sekarang mungkin di luar ungu nggak gue aja yang bikin project. Terus ada Enda Onci juga bikin project juga, dia berdua. Oke. Nggak apa-apa, nama dia misalnya nama Enda Onci Ungu atau gue Roman Ungu gitu. Itu nggak masalah, tapi tidak boleh bawa nama ungu. Jadi ungu tuh patennya udah berlima itu udah berlima. Jadi kalau manggung misalnya gue berempat gitu, tinggal ada satu gitu, berarti bukan ungu, gitu. Oke. Keren juga nih, gue baru tahu nih Mas. Ya kita mah intinya ya alhamdulillah selalu bertoleransi dan kita selalu dukung apa semua yang ada di ungu ini, karena kita ngebangun ini bukan cuman setahun 2 tahun gitu. Kita bertahun-tahun membangun ini supaya ungu sampai di sini aja karena karena perjuangan semuanya gitu. Jadi ya kita harus sama-sama saling menghargai, dan apapun keputusan di antara personil yang punya pekerjaan di luar itu kita selalu support gitu. Alhamdulillah juga dari fans juga, Clickers juga selalu support gitu. Jadi apapun keputusan ungu, misalnya manggungnya pun jarang gitu, ya mereka tetap support, dan mereka juga tetap ada terus ya. Mereka sering tiap daerah itu bikin kegiatan sosial lah, atau kegiatan di ngumpul-ngumpul. Jadi ngejalin silaturahmi. Buat kedepannya, buat Clickers itu kita ada bikin kayak travel umroh. Jadi nanti kita bisa umroh bareng ungu. Terus ada kita mau bikin jadi rumah buat Clickers yang udah berkeluarga. Kalian mau beli rumah ini dengan budget yang terjangkau untuk mereka gitu. Nanti gentengnya ungu semua, pokoknya rumah Clickers. Rumah ungu. Ya, iya. Tapi itu dikelola sama ungu dan manajemen. Iya. Itu dikelola kita semua. Gila ya. Jadi udah berinvasi sampai sana. Jadi selain kita ya manggung yang jarang, tapi kita punya kegiatan itu, dan kegiatan setiap di kota-kota juga punya koordinator masing-masing. Mereka punya ada ngumpul sendiri, mereka gini paling cuma kalau kita nggak bisa datang, ya mereka minta video buat ucapan segala macam gitu. Intinya sampai hari ini para fanbase ungu masih loyal ya. Yang ada di seluruh Indonesia ya. Tapi kan semua yang dibangun sama ungu ini kan sudah berpuluh-puluh tahun ya. Dari awal dulu ya. Tapi dulu lu masuk ungu itu katanya lu diculik sama temen lu, terus langsung disuruh rekaman 14 lagu hari itu juga, terus habis itu ditodong, lu harus masuk ungu sekarang. Bener nggak cerita itu Mas? Iya, ya bener. Iya. Bener sekali itu. Iya. Gila, jadi hari itu lu diculik sama temen lu tuh? Jadi ya gue lagi latihan untuk mempersiapkan untuk main-main di kafe-kafe di luar ya, di Asia. Terus udah ngumpulin lagu segala macem, udah 3 minggu kurang lebih mau berangkat ya? Lagi keluar negeri ya? Buat paspor. Jadinya ya udah tiba-tiba diculik lah gitu sama temen gue yang gitaris ungu yang dulu itu. Iya, Mas Eki ya? Dibawa ke studio, langsung ditodong suruh isi itu drum 14 lagu yang ada di album pertama itu tuh. Itu tahun? dia tuh 2002 ya kurang. 2002 itu ya. 2002. Itu personil ungu masih berapa orang? Itu 6. Oh, 6 orang. Iya. Sekarang kan 5. Waktu itu siapa? Pasya, Maki, terus Enda, Eki, Gatot yang sekarang jadi edisional gitu. Oh, edisional ungu itu. Coba kalau dia dulu nggak kabur. dia sekarang ungu dia. Ya, tapi itu udah jalan. Tapi sekarang kita juga tetap berteman kok. Kita tetap butuh dia, dan kita ya masa lalu lah udah. Yang penting sekarang dia juga mau, ya gue terima kasih juga pada anak dia masih mau ngebantu gitu kan, walaupun sebagai edisional gitu kan. Tetap ada di band itu ya. Iya. Gitu. Lu masuk di ungu hari itu, lu iyain? Enggak, waktu itu gue minta waktu lah, karena gue harus ngomong dulu ke manajer yang band gue ini, dan konsultasi juga ke ibu negara sama istri. Oh, udah nikah Mas Roman ya tahun 2002 itu ya? Gue pikir kan gue emang awalnya dulu itu ngeband itu emang band rekaman gitu kan, dari band gue sebelum ungu itu kan ada udah rekaman juga dan sampai 2 album juga, dan udah
Apa Mas nama bandnya dulu? Dulu nama bandnya Gatel. Gatel. Kalau Gatel namanya apa itu? Digaruk. Nah itu nih. Garuk. Garuk Band. Garuk Band. Itu 94. 94 sampai tahun? 94 sampai 98 lah. Wah. Pokoknya sampai album kedua dan alhamdulillah udah keliling Indonesia juga. Sudah tur tuh ya? Wah, Mas Roman udah tur, gue baru segini nih Mas. Segini apa segini kayaknya. Terus di Ungu ngalamin tur juga, udah kira-kira udah berapa kali mundar mandir dari ujung ke ujung tuh ya. Keren tuh. Gue masih segini, Mas Roman udah tur. Kita balik ke Ungu. Ungu ngeluarin album pertama, singlenya Bayang Semut ya? Iya, single pertamanya Bayang Semu. Gue masih SD tuh Mas. Pokoknya... Ya sama aja sih sebenarnya. Gue dulu juga kecil SD apa gitu ya, SD lah kurang lama. Gue tuh dulu sering ngeliat, yang gue dilihat pertama itu dulu band itu God Bless. God Bless. Sampai gue bikin sampai gue tertarik sama drum itu karena gue ngeliat enak. Akhirnya gue mau coba-coba. Lo mau tau bikin apa gue? Gue cari kaleng, kaleng biskuit itu, bolongin itunya, dibolongin pokoknya dua-duanya di bolongkan tuh, pakai di kertas semen. Kertas semen dilem, dijemur, kan jadi nyaring tuh. Nah itu, jadi berapa tuh main di kasur. Gitu dulu ya dengerin itu kalau band Indonesia. Kalau di luar dulu The Beatles. Oh The Beatles ya. Rolling Stone. Wah, gokil. Gitu. Tapi berarti Mas Roman tuh dulu termasuk drummer rock lah bisa dibilang ya. Sebelum rekaman di band yang pertama itu emang gue dulu bawain Rolling Stone segala macam, The Beatles, terus zaman-zaman GNR. Yep. Terus rock gitu lah ya. Nah dulu tuh gue sempet nyoba main ke situ, nyoba setiap 17-an ada panggung ya. Iya. Ada panggung. Nah gue bikin sama orang-orang kampung situ tuh, nama di atas gue juga tuh. Jadi pas gue di 17-an itu gue main drum, gue diojok-ojok sama tuh yang temen gue yang punya alat itu. Ntar nih lu sebelum main lu solo dulu sono. Solo gimana bang? Pokoknya lu solo pokoknya apa lu? Akhirnya gue naik. Gua solo gubrak nggak tahu lah, nggak jelas itu solo gitu kan. Tapi ya tuh penonton di kampung gue tuh pada ketawa, tepuk tangan gitu kan. Baru nyarankan gue supaya gue lebih berani kali mungkin. Gitu kan. Lebih pede lah ya. Lebih pede, lu biar pede, coba lo. Pokoknya terserah lu mau pukul apa sih, yang penting lu solo dulu kata, sebelum mulai gitu. Mungkin orang-orang ngeliat, Ungu enak ya, ngetop gitu, kaya. Tapi ternyata Ungu kan punya cerita susah ya. Keluar masuk personil. Iya. Terus habis itu sempat nganggur nggak sih Mas sama Ungu Mas? Lu kan dulu ngorbanin Ungu tuh karena lu harusnya main di kafe tur Asia, akhirnya lu milih Ungu. Iya. Yang waktu itu udah jelas atau belum posisinya nih? Gua tinggalin band ini, padahal kan band ini udah jelas-jelas lu manggung di situ setiap bulan lu pasti dapat duit. Iya. Setelah itu lu memilih Ungu, itu udah jelas belum? Ungu bakal tur, bakal punya album? Belum. Kenapa lu memilih ini? Ya kalau jalan sih sebenarnya nggak keyakin aja, nggak benar full 100% sih kalau boleh gitu. Paling bisa dibilang ya 70% lah gitu ya. Dan 30%-nya kan kita juga nggak tahu nih kita. Waktu album kedua itu 50-50 malah gitu kan. Yang gotek gitu ya? Iya gitu loh, apalagi setelah itu udah konflik lagi segala macem. Dan wah udah itu ngebangunin lagi susah lagi. Sedangkan dulu itu yang punya keluarga cuma gue. Oh ya? Iya. Ya alhamdulillahnya dulu istri gue ya kerja, dia dulu kan dia jadi dubber kan, sulis suara itu. Oh gitu. Karena dia kan basicnya juga dari teater dulu. Dubber suara apa Mas? Film. Iya, telenovela dulu gitu. Oh, oke. Terus kayak film-film apa yang Sumbokong gitu, iya. Jadi dia sebagai dubber ya? Oke. Dia bisa bikin punya suara berapa karakter suara cowok, suara nenek gitu. Dulu gue juga. Ya dulu sampai gue ini ya gue akhirnya jemput dia, antar dia. Sebenarnya di album ketiga ini Ungu ini juga kita udah. Album ketiga tuh Demi Waktu ya? Ya. Pas mau keluar nih. Ini gimana kalau nggak naik? Kalau naik ya udah bubar aja. Kalau nggak naik ya udah lah ya. Kalau naik alhamdulillah berarti kita bisa jalan terus. Kalau nggak naik ya udah. Kita sampai soalnya emang dari dulu tuh bukannya takabur atau sumpah sih sebenarnya itu. Mungkin udah kebanyakan karena album 3 itu emang penentuan gitu kan. Antara jalan atau tidak gitu kan.
Soalnya kalau udah album pertama udah keluar, album kedua bukannya makin naik makin turun. Nah itu yang di album ketiga ini nih yang jadi penentuan gitu nih. Ini gimana nih, makanya di album ketiga penentuan kita harus benar-benar punya materi yang bagus. Dan jangan mentingin idealis dulu gitu. Yang penting kita pentingin buat pasar dulu. Cuman lu pernah ini nggak sih, pernah bermimpi gitu atau mengira suatu hari bakal sukses, bakal naik? Ya impian itu sih pasti ada kalau kita emang benar-benar punya keyakinan, kita mau berusaha, kita mau berkarya yang benar-benar jujur, pasti ada gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu kapannya gitu kan. Nah itu juga tidak disangka-sangka gitu. Dan pada akhirnya lagu yang dicela-cela itu akhirnya membawa berkah kan. Oh ya, lagu Demi Waktu itu? Iya kan, dulu lagu itu Enda bikin itu, makanya dicela-cela kayak lagunya Panco banget sih. Tommy J. Pisa banget sih gitu kan. Ini lagu kayak mau bunuh diri. Iya. Apa sih? Tapi ya itu. Lagu itu justru yang membawa semuanya berubah gitu. Nah, Mas, gue pernah dengar tuh istilah-istilah drummer, ada fill in Roman Ungu tuh, detrak tatar gitu. Lu kan sering banget, Mas, fill in kayak gitu. Itu emang lu udah rencanakan atau emang udah keluarnya itu? Kalau fill in itu apa bisa dibilang namanya apa itu ya? Fill in Roman Ungu lah. Triplet itu karena gue dulu itu kan emang gue sering denger kayak The Purple. Oh iya. Led Zeppelin. Itu rata-rata dia punya fill in seperti itu gitu. Nah dulu itu gue sampai mau belajar aja. Itu memang susah banget itu gitu. Dan pada akhirnya dengan sendirinya menemukan akhirnya yang enak gitu kan. Yang enak lu mainin. Yang enak. Dulu itu zaman di Garuk aja gue tuh rekaman itu. Gue menggunakan itu masih takut-takut. Oh gitu ya. Karena satu kadang-kadang kalau gue pakai itu temponya lari. Akhirnya gue pakai yang lebih minimalis gitu kan. Cuman tak dutus gitu, cuman gitu doang. Karena gue sering dengerin itu, sering gue latihan. Jadi kepengaruh ya? Jadi kepengaruh dan sering juga ada panggung juga. Akhirnya dengan sendirinya terbiasa pada saat di panggung malah. Jadi akhirnya gue dapetnya di panggung, bukan di rekaman itu. Akhirnya di latihan ya. Wah udah enak, udah dapat selanya nih. Harus begini dapatnya. Udah akhirnya pas waktu rekaman akhirnya gue gunakan supaya temponya nggak lari. Yang penting gue fokus dengan metronom dan sama ini. Makanya gue kalau rekaman itu gue nggak mau ditutup dua-duanya gitu. Gue cuma tutup satu doang, cuma butuh metronom aja gitu. Jadi gue biar fokus di sini temponya, di sini gue buat monitor ininya alatnya gitu. Kalaupun manggung juga begitu gue sekarang. Contohin Mas feel ini. Dulu kan gue susah kan. Langsung gitu tuh. Dulu wah gimana nggak dapet. Akhirnya dapet celahnya baru. Itu namanya fill in Roman Ungu. Makanya gue ya setiap apalagi di Ungu ya gitu pasti ada itu, setiap lagu itu pasti ada. Karena sering banget gue dengar. Iya. Karena ya di samping anak-anak juga pada suka gitu dengan itu, ya udah gue pakai terus kayak gitu ya. Tapi gue juga gak mau setiap satu lagu setiap itu begitu, enggak lah, gue bedain lah gitu kan. Jadi gue dulu Mas kalau ngeband SMA gitu atau SMP, fill in-nya kayak Roman Ungu dong. Oke. Traktor duduk. Nah Mas, pertanyaan terakhir dari gue. Pernah nggak sih Mas Roman gue berhenti main drum? Kalau berhenti sih sebenarnya enggak sih gitu. Tapi mungkin karena gue agak sedikit boring ada gitu ya. Boring, jenuh ya? Agak jenuh gitu, mungkin ada gitu. Tapi ya kalau gue boring, gue mau ngapain gitu kan. Terus kalau gue nggak main drum, gue mau ngapain lagi gitu kan. Mungkin karena emang
mainnya jadi jarang. Yap. Jadi mungkin agak kepikiran begitu gitu. Yang biasanya main setiap hari segala. Kebiasaannya berubah ya. Ya jadi kebiasaannya berubah. Nah itu yang benar-benar bukannya gue nggak mau terima gitu kan. Mau nggak mau ya gue sendiri harus benar-benar apa ya, benar-benar ngelewatin itu, tapi jangan terlalu serius juga gitu. Ya. Maksudnya jangan dalam arti serius itu jangan benar-benar diturutin gitu loh, jangan gitu loh. Akhirnya ya gue mencoba untuk apa kayak side job lain lah gitu. Entah itu jadi session player kayak atau hiburan lo ya. Cari hiburan lain kayak atau mau. Lu katanya jadi produser juga ya? Iya. Sebenarnya produser itu emang impian udah lama sih. Udah lama ya? Emang kebetulan alhamdulillah ada label. Sampaian nih. Ada label mempercayai itu gue gitu. Mungkin dia tahu gue tesnya ke situ kan. Di Ungu itu emang ya anak-anak Ungu dah tau lah gue kalau gue emang tesnya dangdut banget. Makanya ada lagu Ungu itu yang apa itu judulnya? Hampa Hatiku itu. Hampa Hatiku. Jadi ada part dangdut itu diserahin ke gue. Oh iya. Jadi gue cari pemain gendangnya, gue cari pemain sulingnya. Oh gitu. Iya. Jadi part itu gue disuruh lo kerjain tuh partnya itu tuh. Terus dia nanya ini apa kan? Siapa ya penyanyi itu maksudnya buat menyanyi dangdutnya. Kalau mau yang udah agak legend nih, yang klasik banget suara. Nah lo tahu siapa gitu? Itu Iis Dahlia. Iis Dahlia ya. Iya. Dulu ada ini sih ada pilihan kalau nggak Ikke Nurjana, Rita Sugiarto atau Iis Dahlia. Mungkin kalau Rita Sugiarto mungkin udah agak tua kali ya. Akhirnya ya udah Iis Dahlia lah. Nah makanya dulu pernah manggung sama Ungu tuh. Satu panggung sama Soneta. Oh iya. Kan anak Ungu itu kan tahu gue tuh fans banget sama sama Oma kan, Rhoma Irama. Ngapelin bini gue, lagunya lagu itu. Mau gitu mas? Hah? Mau. Apanya? Dia diapelin lagu Soneta. Dulu kan gue masih gondrong gitu kan. Masih yang apa ya udah inilah gitu. Garuk udah nggak jauh, udah lontaran begitu, ngegondrong gitu, celana bersobek ngapelin mantan pacar gue nih, jadi istri gue nih. Gue punya gitar kan. Udah gondrong gitu, terus lagi ngapelin gitu nyanyi lagu Sahdu kan. Langsung dia ketawa, tau gak semua keluarganya pada ketawa semua. Ini anak bener-bener nanggut nih katanya. Makanya pas waktu itu manggung ada di stasiun TV itu di satu panggung sama Oma, gue di situ suruh nyanyi. Oh ya? Suruh nyanyi. Suruh nyanyi dekat Oma gitu. Ayo nyanyi lo nih, ada Bang Haji nih katanya. Aduh, brengsek gue bilang itu sampai MC-nya tuh siapa gitu, gue dipaksa-paksa tuh anak-anak juga gitu kan. Akhirnya mau nggak mau gue nyanyi gitu. Masih ada nggak videonya mas? Apa? Ada nggak videonya? Gue nggak tahu di YouTube ada kali gue rasa tuh. Gue juga udah nggak mau lihat lagi tuh. Sukses terus mas buat Mas Roman. Sama-sama. Ini calon nih. Amin. Calon legend nih. Belum lah. Mas Roman bentar lagi legend nih. Masih jauh. Oke teman-teman, habis ini jangan kemana-mana. Kita suruh dulu Mas Roman buat main, oke? Dia juga main nih. Harus sini. Oke, jangan kemana-mana.